kasih sudah mau memutar dis ini. Dis ini berisi tentang rekaman perjuangan masyarakat sipil dalam mengadvokasi agar harga rokok dimahalkan di Indonesia. Seperti apa potret perjuangan tersebut? Selamat menyaksikan. Di tahun 2018, sudah banyak lahir kajian ataupun studi dari masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan harga rokok. Seperti kajian optimalisasi penerimaan cukai tembakau untuk pembiayaan jaminan kesehatan oleh CISDI, studi ekstensifikasi cukai sebagai inovasi pendanaan JKN-KIS menuju Indonesia Sehat 2025 oleh Ahsan dan Feruswati, dampak konsumsi rokok terhadap stunting oleh PKJSUI, studi dukungan publik untuk harga rokok mahal oleh PKJSUI, dan katalog harga rokok oleh Yayasan Lentera Anak. Kajian-kajian tersebut sudah langsung didiseminasikan kepada pengambil kebijakan. Bahkan, waktu itu masyarakat melakukan audiensi langsung dengan Bapak Fahri Hamzah, anggota DPR saat itu, Bapak Muldoko, Kepala Kantor Staf Presiden, Bapak Saleh Husin, Kementerian Perindustrian, dan Bapak Agus Gumiwang, Kementerian Sosial yang menjabat menteri saat itu. Diskusi masyarakat dengan pengambil kebijakan pun rutin dilaksanakan. Salah satunya, ruang titik temu yang dilakukan 4 kali di tahun itu. Gerakan-gerakan kreatif pun lahir secara organik dari masyarakat, seperti Festival Telur versus Rokok, 1000 perempuan dukung rokok harus mahal, video kampanye ibu-ibu rokok harus mahal, petisi dan HTTS dengan tema rokok harus mahal, 50 perempuan dukung rokok harus mahal, dan ditutup dengan press conference kado hitam untuk Indonesia sebagai bentuk kekecewaan tidak naiknya cukai 1 perak pun di tahun itu. Di tahun 2019 masyarakat tak pernah lelah berjuang agar rokok tak lagi diobral 1000 perak saja di pasaran. Kajian dan studi terus terlahir seperti studi harga rokok pada sistem cukai yang kompleks, studi kasus dari Indonesia oleh Prasetyo dan Adrison, studi kuantitatif perilaku merokok orang tua dan perkembangan masa depan anak oleh PKJSUI, studi mikrosimulasi simplifikasi cukai rokok oleh CISDI, studi potensi dan kendala optimalisasi dana pajak rokok daerah untuk kesehatan oleh Pusaka Indonesia, Komnas PT, NOTC, Udayana Sentral, Fakta, dan JSTT. Gerakan kreatif pun seperti tak kehabisan ide, mulai dari Campaigners Camp yang mempertemukan anak muda dari berbagai daerah, pengumpulan 500 surat dari Pramuka Indonesia, Festival Harga Rokok Harus Mahal di Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, Fatayat NU se-Jawa Timur, Fatayat NU se-Jabodetabek, 50 dukungan perempuan untuk rokok harus mahal, street rally, Puan Muda bertemu Presiden, mari berkaca, sudahkah calon presiden kita peduli asap, food plating makanan rokok lebih mudah dijangkau dari makanan bergizi, serta audiensi dan pertemuan diseminasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Balasan dari pemerintah atas upaya masyarakat kala itu adalah tidak ada kenaikan harga rokok 1 perak pun. Di 2020, studi-studi kembali diproduksi, mulai dari mengemas hasil Discourse Network Analysis Cukai Tembakau 2015 hingga 2019 dalam CISDI Magazine Vol 1 oleh CISDI, studi penyakit kanker dan perokok pasif oleh Ahsan et al., studi kualitatif kehidupan petani tembakau di Lombok Tengah, Pamekasan, dan Kendal di tengah upaya pengendalian konsumsi rokok oleh PKJSUI, tingkat prevalensi perokok pada anak Indonesia, efek harga dan efek teman sebaya oleh PKJSUI, studi gejala sakit, produktivitas, dan utilisasi kesehatan pada pengguna rokok elektronik dan konvensional dual user di Indonesia oleh PKJSUI, survei perilaku merokok di masa pandemi COVID-19 oleh Komnas PT, kajian alih tanam untuk petani tembakau oleh Ahsan et al., kajian cukai rokok sebagai alat pengendalian konsumsi rokok di era new normal oleh Komnas PT, penggunaan pajak dan cukai rokok untuk penanganan stunting oleh Seameo Rekfon.
Di luar kajian, gerakan-gerakan akar rumput terus bersuara seperti dukungan publik untuk harga rokok mahal oleh IPPNU dan Fatayat NU, komikus-komikus muda yang bersuara melalui karya visual, festival pemilu harga dengan beberapa rangkaian diantaranya, simposium pemilu harga dengan mengundang beberapa kementerian, voting pemilu harga, menghadirkan Menteri Koordinator PMK, Bapak Muhadjir Effendi. Bahkan anak-anak pun ikut berkampanye melalui teatrikal Hari Anak Nasional Sidang Industri Tembakau. Audiensi pun berhasil dilakukan dengan Menteri Kesehatan Bapak Terawan dan Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara yang saat ini sudah tidak menjabat. Di tahun 2021 ini, seperti tidak kenal lelah, ada banyak kajian dan studi yang diproduksi. Di antaranya, studi beban biaya kesehatan akibat rokok 2019 oleh CISDI, studi dampak makroekonomi kenaikan cukai rokok oleh CISDI, studi perubahan perilaku merokok setelah 10 bulan pandemi COVID-19 oleh CISDI, studi perilaku merokok selama pandemi dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga oleh PKJSUI, studi densitas dan aksesibilitas rokok batangan anak-anak usia sekolah di DKI Jakarta, gambaran dan kebijakan pengendalian oleh PKJSUI, studi evaluasi harga transaksi pasar rokok di Indonesia oleh CET ITB-AD, kajian strategi peningkatan kesejahteraan petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja rokok di Indonesia oleh MTCC Universitas Muhammadiyah Magelang, kajian kebijakan amandemen UU Cukai dan reformasi kebijakan cukai di Indonesia oleh PEBS UI. Gerakan Pulih Kembali berlanjut dengan kampanye ajakan orang mengganti kebiasaan membakar uang untuk membeli rokok untuk dialihkan ke donasi untuk anak-anak yang berjuang akibat pandemi. Kegiatan bertajuk "Sisihkan uang yang kamu bakar untuk mereka yang sedang berjuang." Masyarakat pun di tahun ini masih beraudiensi dengan policy makers, yaitu BKKBN, Sekretariat SDGs, dan anggota DPR RI. Begitulah potret upaya masyarakat untuk membuat pemerintah menaikkan harga rokok mahal di Indonesia. Banyaknya kajian, ramainya gerakan masyarakat sipil, sudah terus konsisten dan masif dalam 4 tahun terakhir. Lalu, apa jawaban dari pengambil kebijakan? Halo, Be. Woi, di mana lu? Kenapa, Nik? Sorry, gue video call ya. Be, kemarin waktu main game ke rumah gue, lu ketinggalan kaset gak sih? Kaset? Enggak ada. Kenapa emangnya? Enggak ya? Ini gue nemu kaset. Ini tentang rekam jejak advokasi harga rokok di Indonesia 2018-2021. Jadi kayak udah 3 tahun lalu gitu. Video itu? Iya. Video siapa? Udah lo tonton? Udah, gue udah nonton. Tapi videonya gantung banget, Be. Soalnya waktu mau denger jawaban dari pemerintah, tiba-tiba videonya habis. Oh, bentar. Pak, beli rokok, Pak. Sebatang. Ya. 1.000? Iya. Ya. Ini sebatangnya, Pak. Oh, ini jawabannya.